voltage tripler. Kita lihat poin yang pertama di sini. As the name suggests, seperti halnya namanya ya tripler ya berarti dia menggandakan sebesar 3 kali lipat. The voltage tripler is the circuit which will produce the output whose multiplication factor will be triple of an input voltage. Seperti yang saya katakan barusan. Jadi rangkaian voltage tripler ini merupakan rangkaian yang akan menghasilkan output, dalam hal ini sinyal output atau tegangan output, di mana faktor pengalinya akan menjadi 3 kali lipat dari tegangan input. Kita contohkan tadi ya, tegangan input ini maksudnya V input maksimum ya, sama dengan 10 volt, maka V outputnya jadi 30 volt. Jadi seperti itu. By adding another diode and capacitor section into the half-wave voltage doubler, it will become voltage tripler circuit. Jadi kalau kita sudah membahas pada yang rangkaian pertama yaitu half-wave voltage doubler. Jadi pengganda tegangan yang half-wave itu tinggal menambahkan menambahkan dioda dan kapasitor, satu dioda dan satu kapasitor. Jadi totalnya di sini jumlah diodanya 3 dan jumlah kapasitornya juga sama 3. The following is working of voltage tripler. Berikut adalah cara kerja rangkaian voltage tripler. Yang pertama yaitu pada saat siklus positif, during the positive half cycle, pada saat siklus positif. Diode D1 is forward bias and diode D2 and D3 are reverse bias. Jadi pada saat siklus positif pertama, jadi D1-nya akan forward, ini forward, yang D2 akan reverse dan D3 akan reverse. Jadi arusnya kalau ini positif, siklus positif ya, ini negatif, maka arusnya akan searah dengan jarum jam. Nah, mengisi C1 dan akan melewati ke dioda D1. Terus ke sini, terus ke negatifnya trafo ini. Nah, untuk D2 dan D3 tidak akan dilewati. Hence, the diode D1 allows capacitor 1 C1 to charge it up to Vp. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu C1-nya akan terisi sebesar Vp atau Vm. Tegangan peak, puncak atau tegangan maksimum. Nah, perlu diingat dan diperhatikan untuk polaritas positif dan negatifnya seperti ini ya. Jadi yang positif di sebelah kiri, yang negatif di sebelah kanan. Tergantung arusnya. Jadi yang terkena pertama kaki yang mana, itu akan menjadi positif. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya during negative half cycle, jadi pada saat input negatif, nah ini kan tadi sudah terisi sebesar Vp ya, plus minusnya perlu diperhatikan. Pada saat input negatif, diode D2 is forward bias and diode D1 and D3 are reverse bias. Oke, pada saat siklus negatif pertama, nah, perlu kita kasih tanda dulu. Siklus negatif berarti plusnya di bawah, minusnya di atas. Oke, dioda D2 forward. Ya, ini forward. Dioda D1 reverse, saya coret. D3 reverse. Oke. Hence, the diode D2 allows C2 to charge up to 2 Vp. Nah, jadi untuk kondisi seperti ini, maka C2-nya akan terisi atau charging sebesar 2 kali Vp. Oke, dari mana nanti akan dibahas. Nah, kita lihat saja dengan kondisi seperti ini arah arusnya ya. Jadi dari bawah ya ini ya positif ke sini, nggak mungkin ke sini karena D1-nya reverse. Nah, masuk ke C2, terus ke sini dan naik ke atas, terus ke kiri, terus sini,
sini dan balik ke minus ya, ke sini. Kita lanjutkan. Kok bisa dia sampai 2 VP, kok nggak VP saja gitu, sampai 2 VP. Oke, this is because the capacitor C1, jadi kapasitor C1 is discharged during the negative half cycle. Nah, jadi pada saat siklus negatif ini C1-nya discharge. Nah, sedangkan C2-nya charge, mengisi. Therefore, C1 which was charged during positive cycle up to VP is now discharging. Jadi setelah pada saat proses sebelumnya, siklus positif yang pertama, C1 kan sudah terisi ya, sudah terisi pada saat siklus positif yang pertama sebesar VP ini. Nah, di sini sudah ada VP juga. Nah, sekarang pada saat siklus negatif ini dia discharge. Nah, discharge-nya kemana? Discharge-nya ke C2. Nah, discharge-nya ke C2. Kita lihat polaritasnya. Minus, plus, minus, plus. Berarti saling menjumlahkan nanti. Jadi yang diisi yaitu C2 saling menjumlahkan. Karena minus, plus, minus, plus. And also C2 is getting VP from supply. Nah, jadi C2 ini, jadi saya tulis ulang, C2 ini charging atau mengisi, dia dapatnya dari VC1, nah, plus apa di sini? VP from supply. Jadi tegangan maksimum atau tegangan peak dari power supply ini. Jadi dapat dari sini, juga dapat dari sini, ada dua ini. Due to forward bias of D2, which means C2 is having charge for both side supply and capacitor charge, which make it charge up to 2 VP. Jadi dia dapat dari tegangan kapasitor dan tegangan ini ya, VP dari supply ini, dikarenakan D2-nya forward. Jadi arah arusnya seperti ini, D2-nya forward. Nah, maka tegangan yang ada di C1 dan tegangan yang ada di supply ini, VP ini masuk ke C2 semuanya. Jadi ini dijelaskan lebih jelas lagi. Means C2 is having charge from both side, supply and capacitor. Jadi maksudnya di situ C2 dia terisi charging dari power supply, dari trafonya ini, sumbernya ini, dan dari kapasitor, sehingga membuat tegangannya sebesar plus 2 VP. Perlu diingat positifnya di sini sebelah kiri, negatifnya sebelah kanan. Jadi VC1 ini sebesar VP ya. Kalau kita masukkan nilai VP-nya, VC1 sama dengan VP plus VP, maka hasilnya 2 VP. Nah, sama dengan ini. Jadi seperti itu. Ini siklus negatif yang pertama, Oke. Kita lanjutkan. Nah, pada saat siklus positif yang kedua. Nah, ini siklus positif yang kedua. Nah, pada saat siklus positif yang kedua, during the second positive half cycle, diode D3 is forward bias and diode D1 and D2 are reverse bias. Nah, kita tulis dulu. D3-nya forward, D2 reverse, dan D1 juga reverse. Nanti kenapa kok bisa reverse? Kita lihat. Kita kasih dulu ini polaritas untuk VP-nya, supply-nya ya di sini ya. Nah, polaritasnya karena siklusnya positif, positifnya di atas, negatifnya di bawah. Diode D1 is reverse bias because charge C1 makes opposite polarities there. Jadi dioda D1 ini, kenapa di sini sudah ada tegangannya ya, sebesar 2 VP ya. Nah, selanjutnya D1 reverse. Kenapa reverse? Karena charge C1 make the opposite polarities there. Jadi kenapa D1 ini reverse? Karena pada saat siklus positif yang kedua ini, yang terisikan C1,
C1 terisi dengan polaritas seperti ini kan ya, yang plus sebelah kiri, yang minus sebelah kanan. Nah, ini kan anoda ya, anoda dan katoda. Nah, seperti teori yang dasar, untuk bisa D1 ini forward, maka tegangan di anoda harus lebih besar, 0,7 dari katoda. Sedangkan di sini polaritasnya negatif. Nah, dan langsung ketemu dengan anoda. Nah, dan di sini polaritasnya yang positif, justru kebalik, maka dioda D1 ini dalam kondisi reverse. Jadi pada C2 ini kita lihat positifnya nyambung ke katoda, dan pada C1 ini negatifnya kapasitor ini nyambung ke anoda, maka reverse. Jadi seperti itu. Reverse-nya dikarenakan muatan atau tegangan yang ada di dalam kapasitor. Make D1 not to conduct, jadi menyebabkan D1-nya reverse lah ya, sama not to conduct itu di reverse. Hence the C3 is getting 2 Vp from C2. Nah, jadi oleh karena itu yang C1 ini kan terisi dari Vp-nya pada saat siklus positif. Nah, untuk arah arusnya kita gambar dulu biar nggak salah paham nanti. Nah, ini ke sini kan ke kanan terus karena ini reverse, ke kanan, turun ke bawah melewati D3, ke sini, ke sini. Nah, dan terus ke sini muter. Jadi ini loop terluar ini ya. Jadi yang dalam ini dilewatin. Enggak dilewatin arus. Dilewati maksudnya, enggak dilewati arus maksudnya. Jadi seperti itu. Arusnya langsung di loop paling luar. Jadi muternya paling luar. Nah, ini muternya. Jadi seperti itu, loop yang terluar yang dilewati. Nah, sehingga kalau yang C1 ini sudah terisi dengan Vp, maka yang tegangan yang ada di C2 ini juga discharge, akan muter juga di sini dan mengisi C3. Makanya di sini C3 is also charged up to 2 Vp. Jadi C3 juga akan terisi atau charging sebesar 2 Vp dari C2. Dari mana asalnya? Dari C2. Jadi C3 terisi dari C2 sebesar 2 Vp. Seperti itu. Hence C1 and C3 are in series. The voltage across these two series capacitor will be equal to triple of the input voltage. Nah, oleh karena C1 dan C3 ini C1 dan C3 ini kan terhubung seri. Pada saat siklus positif yang kedua kan dia terhubung seri. Ini kan reverse, maka open kan ya kalau reverse kan ya. Jadi karena C1 dan C3 ini terhubung seri, maka tegangannya sama dengan 3 kali dari tegangan input. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada C1 sebesar Vp dan C3 sebesar 2 Vp. Maka karena kapasitornya seri, maka tegangannya akan dijumlahkan saja. Jadi tegangannya akan dijumlahkan langsung, yaitu V pada C1 plus V pada C3, yaitu hasilnya 3V Vp.